Cek. Belum. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Metro TV. Mas saya Rem Laude, pemuda harapan bangsa Made Wakatobi. Saya mewakili pemuda dari Wakatobi. Kalau kamu tahu, Wakatobi itu terdiri dari 97% lautan dan daratan 3%. Jadi di sana, ikan banyak sekali, terhambur sekali ikan sen. Itu saking banyak ikan di sana teman-teman, kalau kita makan nasinya yang jadi lauk, pokoknya nasi jadi lauk, ikannya jadi nasi di sana. Pokoknya banyak sekali. Yang menarik kita di pesisir itu ada hal-hal yang kalian tidak bisa rasakan di Jakarta ini. Di pesisir kami makan ikan segar-segar terus, wah. Itu saking segarnya ikan di sana, kalau kita gigit dia balas gigit. Nah, ikan di Jakarta ini saya tidak senang adalah ikan yang lebih lama matinya daripada hidupnya. Jadi ingsannya orange begitu. Dan makanya teman-teman, kebetulan bulan depan ada acara besar di Wakatobi, kalian harus main jalan-jalan ke Wakatobi biar lihat Indonesia yang lebih luas. Nama saya Ramlauda, terima kasih banyak. Ya. Oke, makasih, selalu lucu ya kalau stand up comedy. Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Masih ada Raim Laude, masih ada Mbak Maya dan juga Mas Andi, boleh ke sini? Oke, kita ngobrol lagi ke Raim. Raim salah satu duta SDGs juga, tadi kita lanjutkan lagi. Kamu kan dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Gimana sih keadaan di sana? Coba deh salah satu poin aja dari SDGs, udah tercapai belum di situ? Sudah lumayan tercapai. Tidak bisa kita bilang juga di Wakatobi selalu pembangunannya turun, tidak bisa kita bilang juga. Di sana alhamdulillah bagus. Kalau kau jalan-jalan ke sana, kita bisa dapat ada banyak wifi everywhere begitu kayak ya. Tapi kan semakin hari semakin kita belajar begitu. Yang menarik di Wakatobi itu bukan hanya tentang kualitas pendidikan atau akses informasi yang merata, bukan hanya tentang itu. Masalah yang utama di sana adalah pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk di daerah pesisir lebih tinggi dibandingkan yang hidup di darat begitu. Karena memang 98% memang laut. Lautan, kan, ya? 97%. Daratan di sana 3%. Jadi karena pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan kualitas pendidikan sama akses informasi akan menjadi sarang dari masalah sosial yang lain begitu, kayak kemiskinan, kayak angka kematian ibu itu terjadi juga di sana. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang ini bukan tentang masalah sosialisasi keluarga berencana, bukan hanya tentang masalah itu. Karena di sana kalau kita lihat, tidak usah kita lihat BPS 2015 yang lalu, BPS pernah merilis angka yang mengejutkan sekali. Hampir 1 juta masyarakat Indonesia terutama perempuan adalah merupakan korban perkawinan anak. Di mana berarti di tahun itu 2015 ada sekitar hampir 1.900.000 sekian perempuan di bawah 16 tahun menjadi korban pernikahan anak. Ini kasihan sekali kalau menurut saya. Angkanya betul-betul sangat signifikan. Lalu apa yang dilakukan nih sama Raim dan juga kelompok dari Walk for Action untuk mensosialisasikan SDGs ke daerah-daerah termasuk daerah kamu di Wakatobi? Semua kalau seandainya di titel ini saya ditulis sebagai duta SDGs, saya akan membantah karena SDGs ini tugas kita bersama lah, bukan hanya saya, bukan hanya orang-orang SDGs, bukan hanya dari Oxfam, bukan hanya dari Infid, Koalisi Perempuan Indonesia, bukan hanya dari itu. Sama aja ke teman-teman juga, anak muda, pemerintah. Karena menurut saya hanya ada 2 jenis anak muda yang beredar sekarang. Pertama, dia yang selalu menuntut kepada pemerintah kapan berubah, menunggu, mengeluh di sosmed apa. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah pemuda yang move on, dia hijrah, dia kayaknya kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan ini untuk Indonesia untuk mewujudkan SDGs di tahun 2030. Dan saya memilih untuk menjadi anak muda yang kedua itu. Ini artinya butuh keterlibatan pihak lain, semua pihak. Lalu apa yang bisa dilakukan pada generasi muda di rumah nih? Kasih contohnya dong, Rai. Generasi sangat gampang sekali. Kes zaman now. Pertama kamu harus tahu dulu SDGs ini sebenarnya. SDGs kamu bisa lihat di sini www.sdgs2030indonesia.org. Kemudian baca-baca, terlibat terhadap hal-hal kecil yang berefek besar yang bisa kamu lakukan.
Bisa kita menuntut pemerintah pembangunan juga, tapi sampai kapan gitu? Ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contoh kecil, kayak berhentilah menggunakan tisu secara berlebihan. Terutama para jomblo ini berhenti. Gunakanlah sapu tangan, banggalah naik transportasi umum. Hal kecil kayak naik transportasi umum. Yang saya sedihkan di Indonesia ini, kita saling bangga-banggaan begitu dengan foto di mobil, kids zaman now. Padahal kalau kita pelajari itu ke polusi, ke udara, penyakit ini ada banyak. Tentang lingkungan juga kan SDGs kan fokus juga. Hal yang seperti itu, kayak kau ke kuliah, kosan lampu tidak digunakan dimatikan, AC dimatikan, hal-hal yang kecil seperti itu. Baik, kalau ke Mbak Maya, apa saja nih yang sudah dilakukan oleh komunitas untuk juga mensosialisasikan kepada generasi muda soal SDGs ini, Mbak? Karena banyak juga yang belum tahu. Iya, baik, untuk anak muda sendiri, makanya kita adakan acara hari ini yaitu Fun Walk. Memang targetnya memang untuk generasi muda. Kenapa? Karena kita sangat mengharapkan mereka ini berperan aktif atau sebagai aktor dari pembangunan tersebut untuk mencapai SDGs di 2030. Nah, kalau dari Oxfam, Koalisi Perempuan, dan juga bekerja sama dengan Invit dan didukung oleh Uni Eropa, kita juga mengadakan sosialisasi di daerah, yaitu terutama di Dompu, ya, di NTB, kemudian di Kabupaten TTS, di NTT, dan juga Pangkep di Sulawesi Selatan. Kita melakukan sosialisasi SDGs melalui seminar-seminar yang diadakan dan mengundang multi stakeholders. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi kita undang parlemen, akademisi, ulama juga, tokoh masyarakat, kemudian media, dan masyarakat pesisir dan grassroots tentunya. Yang menarik dalam acara ini juga ada dukungan dari Institut Musik Jalanan. Ini adalah salah satu wadah juga untuk anak jalanan ya. Ada Mas Andi, Mas boleh jelasin apa nih keterlibatan Institut Musik Jalanan dalam acara Walk for Action untuk SDGs juga? Oke, jadi ini bentuk partisipasi dari kami sebenarnya karena misinya kan goalnya banyak ini ya. Salah satu yang kami lakukan di Institut Musik Jalanan itu adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan, pembinaan. Karena selama ini musisi-musisi jalanan itu di Indonesia ini kesannya stigmanya negatif terus. Adanya perda, lahir perda larangan mengamen, larangan memberi uang kepada pengamen tanpa solusi yang jelas. Nah, Institut Musik Jalanan menjawab itu semua. Begini loh, kalau musisi jalanan diarahkan dengan benar, mereka juga bisa kok berkarya selayaknya musisi profesional gitu. Di situ kita bikin rekaman. Dan hari ini kami sedang berproses untuk membuat lisensi bagi musisi-musisi jalanan di seluruh Indonesia. Kenapa? Di luar negeri kita lihat musisi-musisi jalanan itu bisa busking dan itu legal diakui oleh pemerintah. Kenapa kita nggak bisa? Banyak kok fakta bahwa musisi-musisi besar di Indonesia itu lahir dari jalanan. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Tadinya skalanya di Depok. Hanya di Depok saja. Sekarang program itu dilirik sama pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami kerjasama dengan Dirjen Kebudayaan, Direktorat Kesenian. Jadi musisi jalanan ini kami trial dulu di Jabodetabek, semuanya di audisi. Siapa sih yang layak main musik gitu di jalanan? Karena ada pengemis berkedok pengamen, preman berkedok pengamen. Ini dulu nih. Nah, yang benar-benar main musik ini kami bina di IMJ. Habis itu kita klasifikasikan. Ada grade-nya yang A, ada yang B dan C gitu. Nah, ini butuh pembinaan. Kalau yang A, nanti license itu mereka dapat untuk perform di tempat yang lebih manusiawi, lebih terhormat. Nah, karena infrastruktur kita nggak memungkinkan untuk menggelar pertunjukan di jalanan sama seperti luar negeri, kita kerjasama dengan mall-mall. Hari ini Institut Musik Jalanan sudah menempatkan musisi-musisi jalanannya yang sudah lolos audisi ya, Supercard namanya, Support Performer Card di mall-mall ya se-Jabodetabek. Harapan kami ini juga kita akan lagi coba audiensi dengan komuter lain dan KAI agar musisi jalanan itu diberikan space untuk main di area publik gitu di stasiun dan mungkin di Transjakarta dan lain-lain. Dari 17 tujuan SDGs, di mana peran Institut Musik Jalanan, Mas Andi? Pertama, ada penghapusan kemiskinan di situ. Ya, kemiskinan ini kan akar masalah. Kenapa orang-orang ada di jalanan? Itu nyangkut semua tuh pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau programnya benar, diarahkannya dengan benar, mereka itu bisa berkarya sesuai passionnya. Yang salah selama ini adalah ketika musisi jalanan dirazia, dibawa ke dinas sosial, di panti sosial, itu diajarkan melukis toples, diajarin menjahit, diajarin menjadi orang IT yang bukan dirinya. Mereka tidak bisa berkarya dengan merdeka.
Nah di IMJ mereka itu kami ajarkan untuk begini loh cara berkarya secara merdeka sesuai dengan passionmu. Di musik ya didorong dia di musik, jangan diarahkan menjadi orang lain. Nah ketika dia sudah bisa berkarya dengan sesuai dengan passionnya dia sudah bisa menambah kesejahteraannya dia. Seperti itu, misalnya main di mall itu kan penghasilan jauh lebih baik ketimbang dia main di jalan. Lalu Mas Andi, apa nih harapannya? Karena kan SDGs tinggal 13 tahun lagi, 2030 seharusnya bisa terlaksana di Indonesia juga. Harapannya apa? Saya sangat optimis dengan pemerintahan yang berjalan hari ini gitu ya, pembangunan infrastruktur di mana-mana. Dan hari ini juga Institut Musik Jalan program Superkat ini kami sudah bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya saya sangat optimis ya 1-2 tahun lagi mungkin kita nggak akan melihat lagi musisi-musisi jalanan di jalanan. Karena apa? Mereka sudah ditempatkan dengan baik. Selama kita semua konsisten, kita semua komitmen bahwa kita semua ingin membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih maju lah, seperti itu. Nah, Raim, satu lagi, apa harapan kamu? Harapan saya semua anak muda harus terlibat. Pertama kamu harus tidak ada salahnya membaca, kayaknya membaca kunci dari semua masalah di Indonesia ini kan. Dan sekarang kamu membaca, cari yang bisa kamu akses sekarang ini www.sdgs2030indonesia.org. Sama kamu baca terus lihat kira-kira apa yang bisa kamu lakukan. Hal-hal kecil saja, tidak usah tunggu-tunggu perubahan kalau bukan kau sendiri. Hal kecil saja untuk mewujudkan SDGs di tahun 2030. Baik, terima kasih Raim, Maya dan juga Andi untuk waktunya. Kita masih akan lanjutkan Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan, dan sesaat lagi ada segmen Masak Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami.